telah nyempetin waktu buat hadir di tempat ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan hadirannya para guru-guru kita membawa keberkahan buat kita semua. InsyaAllah Allah panjangkan umur guru kita, Allah berikan sehat afiat, Allah mudahkan urusan dunia akhirat, Allah kabulkan hajat dunia akhirat, Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah berkahi rezekinya, Allah berikan kesabaran, keistiqomahan di dalam perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah majlis al-Manjani Ba'adawi insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Allah yang Maha Luhur, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang telah mengumpulkan kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan diri dan jasad kita untuk hadir di perkumpulan-perkumpulan yang insya Allah mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini akan menjadi sebab, menjadi wasilah Allah kumpulkan kita kembali nanti di dalam syurganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tujuan yang bagian kehadiran baginda alam yang mulia yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik ala Muhammad tabi'in bera'alu berasalun azalih berabur Nabi. Dan insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya, yang mudah-mudahan kita yang masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan maksiat diizinkan oleh Allah, diri kita dihalalkan oleh Allah untuk kumpul bersama Rasulullah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin ada para guru-guru sedikit kita demi menjaga keistiqomahan di sini. Sebenarnya mah kemarin setahun alhamdulillah sudah hatam kita pada Bulan dan rencananya mau masuk kepada Babul Minan berhubung kitabnya belum al-bagi beli, jadi sementara bagi kita Safinatun. Bismillahirrahmanirrahim. فقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وعدم نفعه وبركة علماء في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji itu tetap bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Wabihi, dan kepada Allah nasta'inu, kami minta pertolongan. Ala umur dunia, atas sekalian urusan dunia. Wad dini, dan agama. Wa sallallahu wasallama, dan sholawat dan memberi keselamatan dan moga memberi rahmat atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi, dan atas keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi ajma'ina semuanya. Wala haula, tiada ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan izin Allah al-aliyyul azim, yang maha agung dan yang maha tinggi. Syekh Salim di dalam kitab Safinatun Najah, beliau membuka kitab ini yang pertama dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Artinya di sini pelajaran buat kita bahwa segala sesuatu apapun yang kita ingin lakukan, mau kita mau masuk kamar mandi, mau kita tidur, mau masuk rumah, mau keluar rumah, mau pergi kemanapun, mau ngelakuin kerjaan apapun, harus diawali dengan bismillah. Kenapa dengan bismillah? Karena makna bismillah kalau kita bahas itu panjang luar biasa. Apalagi kalau kita bahas sampai nahwu sorofnya, itu luar biasa. Makna bismillah aja udah luar biasa. Kita punya guru Buya Najwa Rahman bin Rahmani pernah berkata kepada saya, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313, kata beliau, ini dijelaskan di dalam kitab, saya lupa kitabnya apa. Kata beliau, siapa orang yang baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dan Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Banyak sekali makna-makna bismillah kalau kita mau bahas. Waktunya nggak akan cukup sejam 2 jam, nggak akan cukup sehari 2 hari. Saking luar biasanya makna bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini ditegaskan lagi
pelajaran lagi buat kita apa ya? Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengasih. Apa contoh kasih sayangnya Allah? Kita yang setiap hari maksiat, kita setiap hari buat dosa, tapi Allah kagak pernah putus kasih kita nikmat. Allah kagak pernah putus kasih kita rezeki. Gak ada di antara kita yang setiap hari, walaupun setiap hari buat dosa, setiap hari buat maksiat, tidak ada di antara kita yang Allah tutup pintu rezekinya. Ada nggak di sini kita yang masih sibuk dengan maksiat, masih sibuk dengan urusan duniawi, kagak makan sehari? Kagak ada. Pasti masih Allah kasih makan buat kita. Makanya segala sesuatu apapun itu, perbanyak kita bersyukur kepada Allah. Selain memuji Allah, Sahibul Kitab juga memuji, musannif memuji Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok di setiap mukaddimah selalu memuji Allah dan memuji Nabi? Yang pertama sebabnya karena nama Allah dengan nama baginda Nabi SAW tidak akan pernah dipisahkan sampai kapan. Kuncinya surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ menjadi makna yang besar buat kita, bahwa artinya apa? Bahwa antara Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bisa dipisahkan. Sebab kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sejarah Isra Mi'raj, dalam sejarahnya para anbiya, satu-satunya Nabi yang menjumpa langsung, bertatap muka langsung, bertemu langsung dengan Allah adalah hanya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa alaihissalam aja mau ketemu sama Allah kagak diizinin sama Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, antara diriku dengan hambaku dilapisi oleh 70.000 hijab. Yang dimana di dalam hijabnya Allah, di dalam suatu keterangan, dalam hijabnya Allah itu tercipta dari air, dari cahaya, dan dari kegelapan. Makanya kalau andaikan Allah bukakan hijab, salah satu hijabnya Allah pendengarkan kuping kita untuk mendengar suara gemuruh air yang ada di dalam penghalangi Allah, makanya jantung kita bakal copot sendiri dari badan. Hati kita ini bakal keluar sendiri dari badan. Saking luar biasanya, saking dahsyatnya penghalang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada keluarga Nabi, keluarga sahabat Nabi. Kenapa selalu disebut keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi dalam mukadimah? Karena emang kita salah satunya adalah untuk memuliakan keluarga dan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Artinya apa? Kita tidak akan bisa bergerak atas izin Allah. Kita tidak akan bisa datang kemari kalau bukan atas izin Allah. Dan kita juga kagak bakal bisa bernafas kalau bukan atas izin Allah. Kita hidup atas kemauan Allah. Kita hidup atas kehendak Allah. Kita hidup atas izinnya Allah. Andaikan Allah nggak ngizinin kita hari ini buat datang kemari, apakah kira-kira bisa sampai kemari? Ada. Kita bisa sampai kemari karena apa? Karena digerakin oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Allah yang maha kuat. Tidak ada yang kuat di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang biar kata kebal bagaimana juga, kalau mau ditandingkan dengan kekuatannya Allah gak bisa. Di dunia ini tidak ada yang kuat. Yang kuat siapa? Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita kalau bicara ini nanti masuknya kepada sifat 20, Ustaz. Benar, Ustaz? Masuk kepada sifat 20. Wah, luar biasa. Orang-orang yang hanya orang-orang tertentu, orang-orang khusus bil khusus yang tahu akan bagaimana
Kedudukan Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya udah tingkatan-tingkatan orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang ahli hakikat. Itu udah tinggi tuh. Kalau kita masih syariat jatuhnya, belum sampai kita kepada ke situ. Lanjut kepada faslun, bermula ini fasal arkanul islami khamsatun. Adapun rukun Islam itu 5. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, wa iqamus shalah, dan yang kedua mendirikan salat, wa itauz zakah, dan memberi zakat, wa shaum Ramadan, dan yang keempat puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan yang kelima pergi haji bagi orang yang mampu kepada haji, yang mampu perjalanannya. Di dalam kitab Safinatun Najah di pasal pertama menjelaskan tentang rukun Islam. Dijelaskan oleh musannif, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Apa yang pertama? Syahadat. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah. Artinya kita sungguh-sungguh yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita itu semua atas kehendak Allah. Kita susah atas kehendak Allah, kita miskin atas kehendak Allah. Sehari kita kerja banting tulang cuma dapat 50.000, itu udah atas kehendaknya Allah. Kita mau maksa bagaimana juga, kalau emang rezeki kita cuma 50.000 tuh hari, tetap aja dapatnya 50.000. Kagak bakal nambah. Mau kita nyari ke sono kemari, kalau emang udah waktunya 50.000, dapatnya ya 50.000. Artinya apa? Yang pertama, rukun Islam adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak diperbolehkan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu apapun. Selain bersaksi kepada Allah, kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka bohong. Jangan percaya. Zaman sekarang masih banyak tuh yang ngaku nabi. Jangan tuh ngaku nabi, malaikat aja ngaku kan begitu. Ini yang berbahaya, hati-hati. Makanya kenapa adanya majlis? Untuk menguatkan akidah kita. Agar kita apa? Agar kita tidak melenceng daripada ajaran Islam, ajaran baginda Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Allah sudah perintahkan kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Timbul pertanyaan, kenapa kok ada orang sholat tapi maksiatnya masih jalan? Ada orang sholat tapi masih melakukan kemaksiatan. Ada orang sholatnya rajin tapi masih berbuat kemunkaran. Kenapa? Yang salah sholatnya, yang salah firman Allah ke sholatnya. Yang salah firmannya apa? Firman Allah apa sholatnya? Sholatnya. Mungkin rukun sholatnya kagak benar, mungkin wudhunya kagak benar, mungkin banyak hal-hal yang haram masuk tubuhnya sehingga sholatnya tidak benar, sehingga sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Allah sudah tegasin dalam Al-Quran, iqimus shalah, dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat. Sholat ada berapa? Ada 5 yang wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat itu juga yang membedakan antara orang yang benar-benar beriman sama orang-orang munafik. Gampang jadiin orang munafik, lihat aja dari sholatnya. Sholat subuhnya bagaimana? Kalau kita kan kadang-kadang masih sering kesiangan.
Kita nih termasuk saya kadang-kadang begitu. Ya, namanya manusia tidak luput daripada salah dan dosa. Tapi kita juga harus berusaha untuk apa? Memperbaiki sholat kita. Makanya jangan heran kalau rezekinya sempit, coba cek sholatnya. Kenapa hidup kita susah? Cek sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, iqamus shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itauz zakah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuz zakata. Ya kan? Apa namanya? Memberi zakat. Beri zakat kepada siapa? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu panjang lagi nanti urusannya. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Nanti akan dijelaskan siapa aja orang-orang yang berhak menerima zakat dan siapa ya orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Setelah zakat apa? Wasum Ramadan. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Hukumnya apa? Wajib. Allah udah tegaskan ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kerjakanlah berpuasalah kamu sebagai apa telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya puasa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa bertakwanya? Bukan hanya di bulan Ramadan. Ini kebanyakan kita begitu bulan Ramadan, sholat wajibnya rajin, sunnahnya rajin, zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, qiyamul lailnya rajin. Begitu lepas Ramadan hilang semua. Berarti Ramadannya hanya sementara. Nah ini yang merugi. Orang kata Umar bin Hamad bin Salim bin Habis, orang-orang para salafun saleh kita mengatakan apa? Beliau berkata, merugi orang-orang yang di bulan Ramadan qiyamul lailnya rajin, ibadahnya rajin, salat wajib, salat sunnahnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Kita lepas Ramadan, dia lepaskan semua ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan di bulan Ramadan, maka inilah orang yang paling merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. La puasa Ramadan apa? Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Mampu apa? Mampu fisik, mampu zahir, mampu batin, mampu harta, dan yang mampu menjalankan ibadah haji. Yang nggak mampu gimana? Ya udah jangan. Ya, ini kadang-kadang nggak mampu, maksain, repot. Segala sesuatu yang memaksa tidak baik, apalagi urusan ibadah. Ya, kalau nggak mampu jangan. Tapi kalau mampu, selagi bisa, selagi mampu jalan. Tapi kalau nggak mampu ya jangan. Benar-benar udah nggak mampu nih, udah nggak punya harta sama sekali. Jangankan buat pergi haji, buat makan aja susah. Jangan dipaksain. Ya, karena rukun rukun Islam yang kelima ini memang wajib. Tapi bagi yang mampu, yang mampu jangan memaksakan. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ayo mulai sekarang ngaji yang rajin, istiqomah di mandis, jangan lepas dari mandis. Jangan ngaji nunggu waktu luang, tapi luangin waktu buat ngaji. Itu yang benar. Ini kadang-kadang mohon maaf zaman sekarang ngajinya di waktu luang, buat ngeluangin waktu buat ngaji. Saking sibuknya kita yang urusan dunia, lupa kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya. Jangan sampai urusan dunia melupakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila dalam pembahasan kita ada yang salah, ada yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Anak saya juga masih belajar sedikit menjaga keistiqomahan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya itu karena kebodohan saya mohon dibukakan para guru, mohon maaf kepada guru-guru. Jadi mohon maaf ini jauh-jauh datang, yang buahnya cuma ala kadarnya, nanti mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya minta doanya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan lanjutkan dakwahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah bilana bika yawmuna syaitan bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbil alamin wa nashhadu an la ilaha illa anta yu'minu bi madina. Amin. Alhamdulillah wa syukru bi jalali wa zikri bil aqdam bi sultani. Amin.
محمد وعلى ال سيدنا محمد. آمين. اللهم انا نسالك علينا سلامة في الدين والدنيا والاخره وعملا آمين. في الجسد وزينة في العلم وعلى البركة في رزقه آمين. وعلى البركة في رزقه وعلى البركة في رزقه وعلى البركة في رزقه. آمين. وتوبة النصوى وتوبة النصوى وتوبة النصوى وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت ومحاول علينا في سكرة الموت. آمين. ونجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد. آمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد من الدد الأعظم من الهي وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم إنا في البلاء يا الله. اللهم إنا في البلاء يا رحمن. اللهم إنا في البلاء يا رحيم. يا آمين. ربي واجمعنا وهب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وهب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. آمين. يا ربي واجمعنا وهب لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا آمين. الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله آمين. بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. آمين. رب لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب آمين. لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. رب لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم المؤمنين والمؤمنات آمين. المسلمين والمسلمات آمين. لا منهم ولا انك على كل شيء قدير. ربنا آمين. اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. سلام آمين. على المرسلين الحمد لله رب العالمين. شيل الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.